Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Risnawati dengan NIM 2205940312. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas dengan topik analisis multiomik untuk meningkatkan respons stres pada ikan nila Oreophrynus niloticus terhadap kombinasi salinitas dan suhu. Semoga penjelasan yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan mudah dipahami. Oke, selanjutnya proposal ini dilatar belakangi yang pertama adalah budidaya intensif, di mana budidaya intensif ini sering dilakukan oleh petani-petani atau pembudidaya masyarakat yang menggunakan teknologi dengan budidaya intensif ini, di mana sering kali terjadi budidaya intensif ini dapat menyebabkan kondisi fisiologi pada ikan itu dapat menurun dengan kepadatan yang tinggi, juga mengakibatkan suhu di dalam suatu perairan atau kolam itu juga rendah. Dan efek dari kepadatan tinggi dan juga suhu itu, yang pertama itu ada pertumbuhan ikan itu akan melambat, serta apabila tidak dijaga dengan baik, mortalitas pada kolam itu akan meningkat dan mengakibatkan kematian ikan pada kolam. Yang kedua, sebelumnya, di mana seperti yang kita ketahui bahwasanya kondisi pada saat ini merupakan kondisi yang sangat ekstrim dengan perubahan cuaca yang dapat mengakibatkan stres, bukan hanya untuk manusia tetapi juga kepada biota akuatik, itu salah satunya ada ikan. Nah, dengan tujuan kombinasi perubahan kedua parameter ini sering memicu stres kronis pada nila, di mana stresnya itu turunan nafsu makan, pertumbuhan lambat, dan kerentanan penyakit. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya nila adalah komoditas utama di budidaya air tawar Indonesia. Namun, sensitivitas nila terhadap fluktuasi suhu dan salinitas dapat membatasi produktivitas, terutama di musim panas yang ekstrim. Nah, pada penelitian multiomik ini dapat memberikan pemahaman mendalam terhadap respon molekuler ikan sehingga dapat menghasilkan rekomendasi nyata bagi keberlanjutan budidaya nila. Penggunaan uji multiomik ini belum banyak kajian integratif menggunakan multiomik untuk melihat respon molekuler mendalam terhadap kombinasi salinitas dan suhu. Selanjutnya itu ada rumusan masalah, di mana yang pertama itu ada rumusan masalahnya. Yang pertama, bagaimana reaksi ikan stres terhadap kombinasi salinitas dan suhu. Yang kedua itu ada bagaimana kombinasi salinitas dan suhu mampu meningkatkan stres pada ikan nila. Selanjutnya ada tujuan penelitian, di mana tujuan penelitian yang pertama itu untuk melihat reaksi ikan stres terhadap kombinasi salinitas dan suhu. Yang kedua untuk meningkatkan respons stres ikan terhadap kombinasi salinitas dan suhu. Selanjutnya itu ada metode penelitian, di mana metode penelitian itu yang pertama ada pendekatan dan jenis penelitian, waktu dan tempat, populasi dan sampel, serta rancangan penelitian. Yang pertama itu ada pendekatan dan jenis penelitian. Nah, pendekatan dan jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan rancangan acak lengkap atau RAL faktorial karena menggunakan dua faktor, yaitu salinitas dan suhu. Selanjutnya itu ada waktu dan tempat. Nah, penelitian ini dilaksanakan di hatchery aquaculture utuh selama 40 hari dimulai dari bulan Januari sampai dengan Februari. Oke, selanjutnya ada populasi dan sampel. Nah, populasi dan sampel yang diambil merupakan seluruh juvenil ikan nila yang dipelihara pada hatchery aquaculture dengan memiliki berat rata-rata dari 10 sampai 15 gram, panjang dari 6 sampai 8 cm, serta total dari setiap bak ekor dari setiap wadah itu memiliki total 25 ekor per wadah. Nah, rancangan penelitian itu digunakan dengan 4 kali perlakuan serta 3 kali ulangan, di mana perlakuan pertama itu ada T1 itu T1 adalah kontrol, di mana dengan perlakuan salinitas 0 ppt dengan suhu 27 derajat Celcius. Selanjutnya itu ada T2, di mana T2 ini memiliki kadar salinitas 5 ppt dengan suhu 27 derajat Celcius. Untuk T3 itu ada salinitasnya 0 ppt dengan suhu 31 derajat Celcius. Dan terakhir itu ada perlakuan T4 dengan salinitas 5 ppt serta suhu dengan 31 derajat Celcius. Nah,
Selanjutnya itu adalah ada variabel penelitian, di mana variabel penelitian itu ada 3 yang saya ambil di sini. Yang pertama itu ada variabel bebas atau independen. Nah, variabel bebas ini itu ada salinitas dan suhu, di mana ini variabel bebas karena variabel yang dapat kita pilih sendiri, atau seperti di judul saya itu merupakan variabelnya ada 2, karena ada 2 variabel, di mana variabelnya itu salinitas dan suhu. Kedua ada variabel terikat atau dependen, di mana variabel terikat ini tidak bisa kita ganggu gugat. Nah, variabel terikat ini adalah yang pertama ada kelangsungan hidup, pertumbuhan ikan, FCR atau feed conversion ratio, serta berat badan rata-rata pada ikan. Nah, yang terakhir itu ada variabel kontrol, di mana variabel kontrol ini yang dapat kita kontrol seperti ada jenis pakan, kepadatan ikan, kualitas air, volume air, sistem pemeliharaan, kondisi lingkungan, serta peralatan dan penelitian yang akan kita gunakan. Oke, selanjutnya itu ada prosedur penelitian, di mana prosedur penelitian yang pertama itu adalah persiapan wadah dan sistem, di mana persiapan wadah yang dilakukan itu yang pertama penyiapan wadah budi penelitian yang akan dilakukan dengan sebanyak 12 wadah, karena memiliki 4 perlakuan serta 3 kali ulangan. Total wadah yang dibutuhkan 12 wadah dengan volume air 40 liter per wadah. Nah, selanjutnya instalasi aerasi atau penempatan aerasi dilakukan di masing-masing setiap wadah, kontrol suhu dan juga pengukuran salinitas dengan perlakuan yang kita butuhkan. Serta sebelum penggunaan pastikan alat-alat parameter yang akan kita gunakan seperti DO meter, termometer, refraktometer, serta pH meter dilakukan kalibrasi terlebih dahulu agar hasil yang kita dapatkan itu valid. Selanjutnya ada persiapan ikan uji, di mana ikan uji yang digunakan pada penelitian ini merupakan ikan juvenil dengan ukuran rata-rata 10-15 gram serta panjangnya 6-8 cm. Dapatkan ikan yang kita butuhkan di hatchery budidaya. Selanjutnya kita lakukan aklimatisasi terhadap ikan selama kurang lebih 10-15 menit untuk agar ikan pada saat pemindahan ikan tidak stres. Ada penentuan perlakuan, di mana penentuan perlakuan yang seperti diberitahukan bahwasanya menggunakan yang T1 menggunakan 0 ppt sampai dengan 27 salinitas, di mana penentuan perlakuan ini dari setiap masing-masing wadah kita lakukan treatment dengan perlakuan yang T1, kita buat salinitasnya 0 ppt yang dengan suhu 27 derajat Celcius, T2 dengan salinitas 5 ppt sampai dengan 5 ppt dan suhu 27 derajat Celcius. Untuk T3 salinitasnya 0 ppt dengan suhu 31 derajat Celcius, dan terakhir itu T4 dengan salinitas 5 ppt dan suhunya 31 derajat Celcius. Masing-masing dari perlakuan tersebut dilakukan 3 kali ulangan. Nah, selanjutnya itu adalah penebaran benih, dilakukan dengan kepadatan seragam per wadah dengan menebarkan secara bersamaan, serta dilakukan pencatatan panjang dan juga berat awal sebelum dilakukannya penelitian. Dan selanjutnya itu ada pemeliharaan dan pemaparan perlakuan, di mana pemeliharaan dan pemaparan perlakuan ini yang pertama itu diatur salinitas dan suhu sesuai perlakuan yang kita butuhkan. Yang kedua adalah pemberian pakan terkontrol, seperti pemberian pakan terkontrol itu sesuai apa yang akan kita terapkan pada penelitian. Selanjutnya ada pengukuran rutin harian, di mana itu setiap hari diambil pengecekan data dengan pengecekan DO, pH, suhu, dan salinitas. Dan terakhir itu ada pengamatan gejala stres. Nah, dari penelitian yang kita lakukan diharapkan peneliti dapat melakukan pengamatan serta melihat kondisi gejala-gejala stres yang akan didapatkan oleh ikan pada penelitian tersebut. Oke, selanjutnya itu ada parameter penelitian, di mana parameter penelitian yang pertama itu ada pengecekan kualitas air, suhu, salinitas, pH, DO, serta amonia, nitrat, dan nitrit. Yang
Yang kedua itu ada pengukuran data biometrik ikan, di mana pengukuran data biometrik ikan itu ada dua, di mana pengukuran panjang dan total mutlak ikan dan juga pengukuran berat badan mutlak ikan. Nah, pengukuran panjang total mutlak ikan itu dilakukan perhitungan dengan menggunakan rumus L sama dengan LT dikurang L0, di mana LT merupakan panjang akhir penelitian ikan dan L0 itu merupakan panjang awal penelitian menggunakan papan meter ukur yang digunakan pada penelitian, dan juga setiap sampling itu diambil 10 ekor ikan. Selanjutnya itu pengukuran berat badan mutlak, di mana menggunakan rumus W sama dengan WT dikurang W0. WT itu berat akhir penelitian dikurang dengan berat awal penelitian. Selanjutnya itu ada parameter penelitian yang dicek itu tingkat kelangsungan hidup ikan atau survival rate dengan rumus SR sama dengan NT per N0 dikali 100, di mana NT merupakan jumlah ikan hidup pada akhir pemeliharaan dibagi dengan jumlah ikan pada awal pemeliharaan dikali 100. Selanjutnya ada laju pertumbuhan spesifik atau SGR dengan rumus SGR sama dengan ln WT dikurang ln W0 per T dikali 100. Selanjutnya itu ada parameter feed conversion ratio atau FCR dengan rumus FCR sama dengan jumlah pakan yang dikonsumsi per pertambahan bobot ikan yang dihasilkan. Dan terakhir itu teknik analisis data menggunakan uji ANOVA dua arah atau two-way ANOVA karena memiliki dua faktorial, itu adalah faktorial salinitas dan suhu. Oke, sampai di sini dulu penjelasan saya mengenai analisis multi-omic untuk meningkatkan respons stres pada ikan nila Oreochromis niloticus terhadap kombinasi salinitas dan suhu. Terima kasih sudah menonton, semoga video ini memberikan pemahaman yang lebih baik. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.